Utama sekaligus pemimpin senior Hamas tewas di jalur Gaza, Palestina. Azam Al-Hayya meninggal setelah mengalami luka parah akibat serangan Zionis Israel. Putra negosiator utama Hamas, Azam Al-Hayya, tewas setelah mengalami luka parah akibat serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Ratusan pelayat mengiringi jenazah Azam Al-Hayya untuk dimakamkan. Azam menjadi putra keempat Khalil Al-Hayya yang tewas dalam serangan Israel. Sebelumnya, 3 anak Hayya lainnya juga tewas dalam operasi militer Israel pada 2008, 2014, dan serangan di Doha, Qatar tahun lalu. Pasukan pendudukan Zionis Israel serang penduduk Palestina di Yerusalem. Terlihat sejumlah pasukan Zionis Israel menyerang penduduk Palestina menggunakan gas air mata. Serangan ini dilakukan di kamp pengungsian Khaladia di utara Yerusalem. Selain itu, sejumlah warga dan anak muda Palestina melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah pasukan Zionis Israel. Setelah 22 tahun di penjara, tahanan Palestina Tamim Salem akhirnya dibebaskan. Salem dilaporkan resmi dibebaskan dari penjara Israel pada Rabu 6 Mei. Seorang tahanan Palestina bernama Tamim Salem dibebaskan setelah menjalani masa tahanan selama 22 tahun di penjara Israel. Momen mengharukan nampak saat Salem disambut dan dipeluk oleh keluarga dan kerabatnya setelah terpisah selama lebih dari 2 dekade. Salem dilaporkan dibebaskan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Tahanan tersebut diketahui berasal dari desa Bazaria, Nablus, tepi barat. Zionis Israel menembaki pengungsi Gaza di tenda pengungsian. 10 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Artileri Israel menembaki pengungsi Gaza di sekitar Camp Al-Burej. 10 warga Palestina tewas, termasuk perwira polisi senior di hari ke-209 pelanggaran gencatan senjata. Koordinator LSM Gaza mengatakan Israel telah menyerang Gaza dalam 3 serangan terpisah. Di lingkungan Al-Daraj di kota Gaza, sebuah serangan menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya, termasuk putra pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya. Sebuah drone Israel menyerang lingkungan Zaitun di tenggara kota Gaza, menewaskan 4 warga Palestina, termasuk seorang anak-anak. Kolonel Nasim Al-Kalzani dari kepolisian Palestina tewas ketika sebuah drone Israel menargetkan kendaraannya di daerah Al-Mawasi di sebelah barat Khan Yunis. 17 warga sipil juga terluka dalam serangan ini. Pemirsa, Breaking News akan segera hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Breaking News. Tim medis dari Islamic Health Authority menjadi target serangan udara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Israel melancarkan serangan udara dan menargetkan tim medis di Lebanon Selatan. Seorang tim medis menjadi korban serangan hingga berteriak histeris akibat serangan. Selain itu, korban mengalami luka di bagian tubuh
dan mendapatkan perawatan langsung di lokasi kejadian akibat serangan Zionis Israel. Sementara kendaraan ambulans yang digunakan tim medis juga mengalami rusak berat. Bu Hasan! Bu Hasan agak Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pasukan Zionis Israel menggunakan drone. Drone pejuang Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Meski gencatan senjata masih berlangsung, pejuang Hizbullah dan Zionis Israel terus melakukan gempuran. Drone yang digunakan pejuang Hizbullah ini memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Agresi militer Zionis Israel kembali menghantam beberapa wilayah di Lebanon Selatan melalui serangan udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam serangan ini, Israel melakukan serangan lebih dari 30 kota dan desa di Lebanon. Selain itu, Zionis Israel juga melancarkan serangan menggunakan bom fosfor ke permukiman warga. Pada serangan Israel ini, sejumlah warga dilaporkan terluka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Is'afit, is'afit. Terlihat asap pekat membumbung tinggi usai pesawat Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Nabati, Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Pada serangan ini belum ada laporan resmi korban akibat serangan udara Israel. Pejuang Hizbullah merilis video sebagai bahan olok-olok untuk tentara Zionis Israel yang kini tengah melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan. Sebuah drone pejuang Hizbullah memburu pasukan Zionis Israel saat tengah melakukan pendudukan di Lebanon Selatan. Video ini sebagai bahan olok-olok pejuang Hizbullah kepada pasukan militer Zionis Israel yang saat ini tetap melancarkan serangan di tengah kesepakatan gencatan senjata. Serangan-serangan drone Hizbullah ini menunjukkan bahwa pejuang Hizbullah akan terus memburu militer Zionis Israel, layaknya seekor elang yang memburu mangsa-mangsanya hingga lari ketakutan untuk mencari perlindungan. Israel melancarkan serangan udara yang menghantam permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan kepulan asap tebal dan puing bangunan berterbangan usai ledakan terjadi. Menurut media setempat, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Ansariyeh.
Serangan tersebut berlangsung bersamaan dengan rentetan serangan lain yang menargetkan Bazourieh, Mansouri, dan Farzus, mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta akses jalan. Militer Israel menyebut sempat mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil, meminta penduduk menjauh dari area yang diklaim terkait dengan Hizbullah. Namun warga tetap dilanda kepanikan pasca serangan menghantam permukiman mereka. Pinggiran selatan Beirut telah mengalami kerusakan meluas menyusul serangan udara Israel yang berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi terbaru menunjukkan kerusakan luas pada rumah dan jalan di daerah tersebut. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mengizinkan serangan yang menargetkan seorang komandan pasukan elit kelompok Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut yang menargetkan komandan pasukan Radwan Hizbullah bernama Malek Balot yang disebut tewas dalam gempuran tersebut. Pasukan Israel membombardir wilayah pinggiran selatan Beirut pada Rabu. Serangan ini diklaim menargetkan komandan dari kesatuan elit pasukan Radwan milik Hizbullah. Insiden ini menandai gempuran pertama di kawasan ibu kota sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan April. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan resmi terkait operasi militer tersebut. Mereka mengonfirmasi telah menginstruksikan tentaranya melancarkan serangan. Operasi ini menewaskan komandan operasi pasukan Radwan bernama Malek Balot. Gempuran ini menghantam sebuah apartemen di Gobeiri, tempat para petinggi kelompok tersebut sedang menggelar pertemuan. Pihak Hizbullah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim militer Israel. Serangan juga berlanjut di berbagai wilayah Lebanon, menewaskan lebih dari 2.700 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Bentrokan terus berlanjut di luar ibu kota dengan menyasar wilayah selatan dan timur Lebanon. Serangan terbaru Israel di kawasan tersebut setidaknya menewaskan 11 warga termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 2.700 orang telah terbunuh akibat rentetan serangan Israel.